Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Darwin. Hari ini saya ingin berbagi video mengenai bagaimana penggunaan Mailchimp. Mailchimp ini adalah tools untuk menjalankan email marketing. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini seputar dunia teknologi dan informasi-informasi yang pasti bermanfaat untuk Anda. Di lingkungan Mailchimp atau dalam tampilan Mailchimp, yang pertama kali harus dilakukan adalah kita tambahkan dulu audience. Jadi ini ada menu audience, all contact. Di all contact ini ada add contact. Jadi ada dua, add sebagai subscriber atau import contact. Nah, biasanya saya menggunakan import contact. Yang dipilih itu adalah copy and paste. Ini lebih mudah ya daripada upload, karena terkadang pada saat melakukan upload bisa jadi terjadi error. Nah, biasanya saya pakai yang kedua. Baru continue. Secara default, dia butuh email address, first name, last name, dan address. Telah saya sediakan, ini daftar kontak. Nah, hanya saja, tadi kan ada 4 field. Nah, punya saya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nanti kita lihat pada saat tahapan berikutnya. Continue. Select status, ini biasa yang dipilih adalah subscribe. Artinya, list email tersebut sudah tersubscribe. Jadi ceritanya gini, asumsikan saya punya satu website, seorang pengunjung atau visitor, dia akan mengunjungi website tersebut. Kalau dia memang tertarik, biasanya akan melakukan subscribe. Nah, skenario di sini adalah asumsikan email yang telah saya kantongi tersebut adalah email-email yang sudah subscribe. Oleh karenanya, ketika saya import ke dalam email marketing, ke dalam Mailchimp di sini, statusnya adalah subscribe. Ada centangan update any existing contacts, ini artinya kalau misalnya ada penambahan kontak, apakah jika kontak yang sama kita diupdate atau akan ditambah nantinya. Nah, ini tergantung situasi. Kalau saya biasanya nggak centang ya. Kemudian continue to tag. Kita mau namakan tag apa? Ini bebas. Misalnya saya pilih customer. Ini merupakan proses matching. Ini email address. Ini saya namakan, ini banyak pilihan, nama field. Secara default dia udah pilih first name. Ini last name. Ini address. Ini ada tipe nih. Tipe ini merupakan kategori bagi saya. Jadi ada tipe customer A, customer B, customer C. Misalnya customer A itu adalah customer yang potensial. Customer B tidak sering bertransaksi, sementara customer C itu adalah customer yang jarang bertransaksi. Bisa jadi tidak pernah bertransaksi, hanya subscribe aja. Oleh karenanya, untuk membedakannya, saya butuh field tambahan. Ini berhubung udah ada teks, maka saya pilih teks. Tetapi jika kita nggak cocok dengan nama field tersebut, kita bisa create a new field. Baru kita kasih nama, apakah tipe datanya mau teks, number, dan sebagainya. Nah, berhubung punya saya ini bisa menggunakan tag yang sudah ada, teks, maka tinggal saya pilih. Setelahnya, confirm. Baru finalize. Berarti 8 kontak akan ditambahkan, complete import. Kita lihat view. Oke, ini sudah terisi emailnya. Audience atau kontak ini adalah target customer yang akan menerima email marketing. Setelah sudah selesai melakukan import, tahapan berikutnya adalah kita membuat campaign. Apa arti dari campaign? Pasti dari pendengar sekalian udah pernah melihat atau membaca email, ada promosi nih, ada diskon. Pada saat hari ulang tahun saya mendapatkan email promo spesial. Gimana caranya bisa mendapatkan email tersebut? Nah, itulah dia ada email marketing. Email marketing kontennya itu namanya campaign. Jadi di sinilah masuk ke bagian campaign, or campaign. Kita create campaign. Nah, di sini ada beberapa
ada customer journey, ada website, landing page. Nah, di sini saya pilih, bentar ya, biasanya sign up. Campaign, try it out. Saya ulangi, tadi create campaign, email, ada regular, ada plain text, ada template. Nah, saya pilih template supaya lebih mudah. Saya get start. Mau template yang seperti gimana? Jadi ada sell product, ini announcement, bercerita tentang story, follow up, edukasi. Saya pilih aja misalnya tell a story. Oh, ini upgrade ya. Ini kan ada yang free, ada yang berbayar. Saya pilih oke, sell product. Kita bisa taruh logo. Ini judulnya, foto, informasi dari foto tersebut. Nah, start shopping. Di sini menuju landing page. Kita tulis start shopping, pada saat diklik dia menuju mana? Berarti web address apa, nama alamat emailnya. Jadi sangat penting ya di sini ya, untuk email marketing landing page itu harus sesuai. Jadi kalau kita jual, ini ada foto laptop, saya klik di sini, maka landing page itu adalah harus benar-benar URL atau link yang menampilkan laptop. Jadi gambarnya pun harus sama supaya sinkron. Ini bagian footer. Oke, misalnya save dan close. Kalau misalnya kita mau menambahkan foto lagi bisa di sini ya. Oh, ini duplicate ya. Misalnya image card saya taruh di sini. Tinggal drag and drop aja. Oke. Nah, asumsikan kita udah selesai nih membuat email marketing untuk campaign. Save and close. Saya akan lakukan preview. Ada dua jenis. Enter a preview mode. Nah, pada saat saya terima email, inilah dia tampilannya. Bagaimana kalau tampilan mobile? Ada pilihannya ya. Oh, ini dia. Ini desktop. Ini tampilan mobile. Ini tampilan di inbox. Oh, ini harus upgrade. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Setelahnya apa yang dilakukan? Kita bisa send a test email kalau mau. Hanya saja ini terbatas ya. Ada kuota untuk testing pengiriman email. Next, save and exit. Kita namakan, misalnya promo awal bulan. Save. Ini campaign yang tercipta. Tetapi ada lagi tahapan berikutnya. Kita edit. Oops, salah. Save and exit. Ini baru email template ya tadi ya. Berikutnya adalah kita create campaign. Sebenarnya pada saat kita buat campaign kan ada pilihan plain text sama template. Nah, kalau pilihannya template, dia akan masuk kembali dulu, jadi sebagai template. Kedepannya pada saat mau membuat campaign ya tinggal masuk ke bagian email template, kita create campaign. Nah, barulah kita menuju ke link or campaigns. Di link or campaigns ini yang untitled, ini yang tadi dibuat ya, 5 Oktober. Saya lakukan edit. Tuh, kepada siapa? Berarti edit. Saya import konten ini. Oops, salah. Saya balik lagi. Edit recipients. Edit recipients. Oh, ini cancel aja. Kita create aja recipients. Oh, bukan lagi ya. Who are you sending this campaign to? Oke, gak apa-apa. Saya lanjut dulu. Ini berarti kepada subscribe siapa? Tadi kan ada 9
recipients nih, 9 target penerima. Berarti 9 from siapa? Berarti edit. Ada nama, ada email, dan budayakan. Ini semua harus terisi ya. Makanya dia udah dicentang. Nah, berikutnya adalah subjek. Subjek adalah kalimat yang pertama kali terbaca oleh si penerima email. Nah, di bagian subjek baru di bawahnya kan ada yang nampak nih keterangan biasanya. Nah, itu preview text. Kita akan coba, misalnya subjeknya adalah promo bulanan khusus untuk kakak. Preview. Nah, di sini di bagian kanan, dia ada guideline. Pastikan semuanya ini tersentak. Supaya apa? Dia harus pastikan short dia pendek dan ya imut. Emoji oke. Space nggak terlalu, space itu terbatas, dan impression bisa menciptakan kesan. Preview testnya apa? Promo terbatas dan diskon sampai dengan 60%. Jadi dibatasi ya. Ini karakternya, saya save. Lalu kalau mau lihat kembali ini bagian konten, kita edit lagi. Oke, kita pastikan kalau misalnya ada mau diedit, kita edit. Oke, asumsikan sudah selesai, continue. Exit anyway. Ini karena ada, ini kontennya nggak diedit ya. Saya asumsikan kalimatnya udah tepat, nantinya dia akan tercentang. To udah selesai, from, subject, dan konten. Setelahnya dia akan aktifkan, oh ya, di sini ada send a test email. Kita bisa testing. Nah, di sini. Send to siapa? Lalu di situ kita send text. Pada saat email udah masuk, dia ada beberapa kemungkinan. Apakah masuk ke inbox, masuk ke promotion, atau masuk ke spam. Oleh karenanya, kita butuh testing di sini, send a test email. Gimana caranya kita memastikan setiap email itu ya pasti bisa masuk ke inbox. Makanya kata-katanya itu jangan ada mengandung kalimat yang terlalu promosi. Kalau dari subjek ini, saya menggunakan kata promo. Ini sebenarnya potensi besar akan masuk ke promotion. Tetapi tidak selamanya. Ya, kalau memang nanti send a test masuk ke promotion, kita edit aja kalimatnya, ganti kalimat lain. Misalnya, ini promo bulanan. Kita ganti menjadi hadiah bulanan, dan apapun itulah kalimatnya. Selesai sudah, ini karena belum tercentang, makanya send ini nggak aktif ya. Jadi ada dua cara. Setelah aktif, tinggal di send, akan dikirimlah ke 9 resipien ini. Kalau tidak, kita bisa lakukan scheduling. Mau kapan, tanggal, dan jam berapa, sampai ke menit berapa. Oke, kita finish title. Kalau memang rencana campaign ini nantinya, misalnya 2 minggu lagi mau diulang, kita nggak usah buat ulang lagi. Ini kan ada klik, kita replicate. Nah, replicate, asumsikan ini selesai. Jadilah 2 campaign. Email marketing yang telah selesai diproses, kita butuh menunggu waktu 3-1 minggu, kemudian review kembali. Campaign ini bagaimana nih efektivitasnya? Bagaimana cara mengukur efektivitasnya? Ada parameter email open, berapa banyak yang open. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bounce. Ini berapa banyak yang open email kita, nanti bisa terlihat setelah dikirimkan. Nanti ada view, klik, di dalam bisa terlihat semuanya. Ada namanya bounce type. Kemudian ada yang klik dan unsubscribe. Bedanya apa? Kalau open, email yang diterima, dia akan klik emailnya untuk membaca apa sih isi pesannya. Jadi kalau saya kirimkan ke 9 orang, 9 orang tersebut membuka emailnya, berarti open itu akan menjadi 100%. Oke, seperti itu. Nah, kalau bounce type, dia akan ada 2. Ada yang namanya hard, ada yang namanya soft. Hard itu adalah email yang
ditargetkan itu sudah nggak aktif lagi. Jadi ya next-nya kita nggak usah masukin email itu lagi. Kalau soft, email tersebut ada potensi tidak bisa menerima lagi. Apakah email tersebut udah lama nih nggak dibuka, tetapi masih ada peluang, kita bisa coba lagi. Setelah dicoba, kalau memang tetap nggak bisa, pelan-pelan nanti soft ini akan berubah menjadi hard. Yang paling penting adalah hard kita boleh abaikan. Apa arti dari klik? Tadi dari 9 orang buka email tersebut. Tetapi setelah dibuka emailnya, mereka klik. Klik itu menuju kemana? Ke website punya kita. Bilanglah dari 9 orang yang masuk itu 5 orang. Berarti 5 bagi 9 kali 100, 55%. Nanti akan muncul 55%. Unsubscribe, berapa banyak nih orang yang unsubscribe? Kalau memang pelanggan sudah unsubscribe, janganlah kita mengirimkannya lagi. Jadi ini berkaitan dengan etika ataupun kenyamanan pelanggan, kenyamanan customer atau kenyamanan visitor. Jangan kita karena mementingkan pemasaran semata atau marketing semata, kita memaksakan terus kirim. Nah, jadi ini kan si pelanggan pun nggak nyaman. Kalau mereka nggak nyaman, impact-nya adalah brand kita itu yang menjadi jelek nantinya. So, kesimpulannya adalah parameter ini harus selalu dipantau. Pantaunya ya bisa 3 hari setelahnya atau 1 minggu setelahnya. Kalau memang kita menciptakan 2 campaign, jadi campaign pertama opennya bagus, campaign kedua opennya jadi jelek, maka kita bisa bandingkan aja, kenapa open yang pertama bagus, apa yang bisa kita improvisasi ke campaign berikutnya. Nah, itulah tujuan dari kita melakukan analisa. Jadi prinsipnya email marketing itu adalah media supaya bisa tercipta engagement dengan pelanggan. Demikian sharing saya hari ini mengenai email marketing menggunakan MailChimp. Semoga bermanfaat dan stay tune terus di YouTube channel saya. Saya Darwin, terima kasih.